Dan oke, selamat datang kembali di channel Akatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit ini Mi 10T Pro internal 8/256 ini ya. Ini unit sebelumnya masuk hang logo dan selesai saya perbaiki di keseluruhan area karena ini masuknya X service ya. Perbaikan sebelumnya di area power, di power baseband juga tak luput dari perbaikan, dan jumper kamera berikut rebaling CPU, RAM, UFS, dan flashing juga. Namun ini unit ada kendala, yakni ini fungsi keseluruhan sudah normal, hanya saja baseband ataupun IMEI tidak muncul. Ini IMEI seperti ini tidak dapat diperoleh ya, dan keterangan baseband ini tidak diketahui. Ini baseband unknown, yang artinya prosesor baseband ataupun chip baseband tidak terdeteksi oleh si CPU hingga menyebabkan area bagian sinyal tidak dapat berfungsi. Seperti itu kasusnya. Dan di sini saya tangani unit ini sampai dengan selesai. Intinya perbaikan ini meliputi di bidang softwarenya ya, yang mana hardwarenya ini sudah selesai saya tangani. Di bagian PCC ataupun arus pemain tidak ada masalah. Ini keseluruhan masalah di software. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin mengetahui proses perbaikan NP ataupun sinkronisasi NP di seri SM8250 khususnya, banyak yang memakai chipset itu ya, simak video ini, jangan sampai di skip biar tidak gagal paham. Mari kita perbaiki unit ini, kita tangani, kita selesaikan sampai dengan unit ini bisa digunakan kembali dengan IMEI yang tentunya sudah dapat disinkronisasi nantinya ya. Nah, ini area yang sudah diperbaiki sebelumnya seperti ini. Kita masuk ke tahap perbaikan saja. Oke, saya masuk ke tahap pengerjaan saja. Di sini saya langsung membongkar IC UFS. Ini saya lakukan dikarenakan ini saya tidak ada akses flashing out ya. Kalau ada out ataupun kredit, cara ini tidak harus dilakukan. IC UFS sudah terangkat. Bersihkan permukaan dengan hati-hati sampai benar-benar merata ya. Kemudian kita lanjut program IC UFS ini di MIPI menggunakan MIPI ya. Kalau SC Jetag penulisannya lama. Dan ini MIPI sudah terbuka, IC UFS sudah saya masukkan. Pilih UFS sesuai serinya, connect IC, dan ini IC UFS sudah terbaca dengan ROM yang tertanam ini MIUI 13 ya. Ini sudah terbaca di MIPI. Kondisinya seperti ini Android 12. Dan tanpa menghapus data, saya siapkan firmware Engroom. Masukkan, arahkan ke arah foldernya dan checklist semua. Checklist semua keseluruhan saya checklist dan klik plus saja dan tunggu proses flashing UFS-nya sampai dengan selesai. Penulisan via MIPI ini tergolong sangat cepat ya, perbandingannya 1/10 ataupun bisa lebih ya kalau dibandingkan JP kalau penulisan firmware. Tapi kekurangannya, kalau penulisan di MIPI ini tidak ada fitur factory reset, beda kayak di SC Jetag. Jadi kalau di MIPI dipasang setelah di flash, dia tidak akan bisa langsung menyala. Ini ROM-nya sudah terbaca CSC dan ini Android 10 sudah terbaca. Jadi lanjut kita pasang kembali saja ke mainboard. Setelah proses flashing selesai, pasang, pastikan pin BGA sudah direbal ulang dengan sangat presisi ya. Berikan posisi cukupnya.
dan gunakan panas untuk pemasangan. Jangan terlalu panas karena ini seri IC rentan overheat ya. Letakkan sesuai posisinya, panaskan secara menyeluruh dan berikan peluk secukupnya, gerakan sedikit demi sedikit, dan selesailah sudah proses programming ataupun flashing UFS langsung via MIPI box. Dan lanjut ke proses berikutnya. Oke, dan di sini saya selesai melakukan flashing via MIPI UFS-nya langsung ya. Jadi yang saya tempuh biar tidak menggunakan out flashing, saya menggunakan metode flashing via UFS langsung menggunakan MIPI box supaya penulisan cepat ya. Sebenarnya metode flashing ini tidak harus dilakukan kalau Anda punya kredit ataupun punya akses out ya, seperti itu. Jadi lakukan flashing via IDL saja biar tidak mengandung resiko tinggi, seperti itu ya. Kalau bongkar pasang IC memang mengandung resiko, tapi ini yang saya lakukan dikarenakan unit masih terkunci bootloader ya. Dan selesai saya lakukan flashing menggunakan MIPI pakai firmware Engroom ataupun CSC ya. Saya pasang lagi ke LCD. Ini nantinya dia tidak akan bisa langsung menyala masuk ke CSC ya, harus di flashing lagi karena metode flashing via MIPI beda sama di IAC JTAG. Kalau di IAC JTAG flashing langsung bisa nyala masuk ke menu utama, kalau di MIPI beda lagi, dia tidak akan bisa langsung masuk ke menu CSC, seperti itu ya. Ini harus di charging biar dia bisa menyala, dan nyalanya ini tidak akan bisa masuk ke menu langsung ya. Nah seperti ini dia akan merestart seperti pada kasus-kasus yang telah saya upload sebelumnya. Flashing CSC via MIPI tidak akan bisa menyala seperti itu ya. Maka dari itu saya lakukan flashing ulang menggunakan UP Android Toolbox. Di sini saya gunakan UP Android Toolbox versi 1779. Ini UP-nya sudah terbuka. Kita masuk ke passboot, brand pilih sesuaikan ya Xiaomi, dan untuk modelnya ini 10T, dan untuk firmware-nya pilih CSC. Ini jangan sampai keliru ya, flash CSC terlebih dahulu. Metodenya kalau seperti ini beda sama pergantian sama CPU-nya ya. Kalau CPU-nya flashing CSC dia akan mentok di orange state seperti itu ya. Kalau CPU-nya ada metode lain, cara lain untuk bisa menyinkronkan CPU dengan baseband. Kalau CPU asli ataupun CPU ori dia sudah terenkripsi sama UFS, jadi tanpa baseband pun dia akan tetap masuk ke CSC mode. Ini firmware sudah masuk semua ya, dan ini on checklist excite. Ini biar tidak error nanti pada saat di flashing. Excite saja 2 ya ini, dan sudah terchecklist semua kecuali excite. Saya masukkan device ke mode passboot. Nah ini sudah masuk di mode passboot, dan pastikan di UP sudah terbaca dan klik flash saja. Nah ini proses flashing berjalan, tunggu sampai dengan selesai. Oke, dan proses flashing selesai ya. Kita tunggu dia sampai masuk ke menu utama secara otomatis. Nah dia sudah masuk ke booting yang kedua.
Dan ini otomatis masuk ke menu awal CSC mode ya. Kalau CPU new dia tidak akan mungkin bisa masuk langsung ke CSC mode ya, dia harus ada step tambahan. Nah kalau sudah begini, kita tinggal repair basebandnya langsung. Ini baseband Unknown ya, ini bahasa Cina, saya rubah dulu ke bahasa nasional. Nah dia akan restart balik ke menu awal ya, sebelum baseband tertulis ya, seperti itu. Ini menandakan bahwa si baseband sudah bekerja, bereaksi, namun tidak dapat sinkron dengan CPU ya. Ini masih restart. Saya rubah dulu bahasanya. Saya masuk langsung ke metode sinkronisasi CPU dan basebandnya ya. Nah, dia akan merestart seperti itu ya. Dikarenakan ini email masih kosong dan ini baseband belum terbaca oleh CPU. Nah ini kalau melihat baseband, ini basebandnya masih unknown ya. Saya buka CMD nya terlebih dahulu dan kita reboot ininya ke password dulu, biar nanti proses erase MDM nya bisa metode password ya. Nah ini sudah terbaca password mode, dan di CMD tinggal kita klik enter saja, pastikan dia teridentify dan selesai. Identify via password ini sudah terbaca ya, dan ketikkan perintah erase MDM 1. Langkah berikutnya flash FSG ya, via password menggunakan firmware NP dari folder CSC room ataupun engroom. Ada di bagian NP ya filenya, dan ini sudah masuk. Dan untuk MDM 3 nya juga enter, dan sekarang bagian non hostnya ya, ini semuanya dari folder CSC mode, dan klik reboot kalau sudah selesai semua. Dia sudah mulai mereboot dan kita lihat lagi hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya apakah ini baseband sudah muncul. Ini pastinya belum ya, karena saya tadi selesai mengerase bagian partisi NP nya. Kita ketikkan lagi CMD perintah untuk mulai mensinkronkan CPU dan IC SDX 55M. Saya buka kembali CMD dan ketikkan perintah ADB cell. Ini pastikan terbaca ya ADB nya, dan ini sekarang sudah tidak restart lagi, dan ini ADB nya sudah masuk. Dan kita ketikkan setrop sys USB, nah bla 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 lah, seperti itu, seperti ini ya. Dan ini akan mengaktifkan diag mode. Kalau enable diag PIUP dia akan pilot pada saat write KCN ya. Kalau metode enable diagnya dia PIUP, dikarenakan PIUP enable diagnya hanya satu yang timbul. Kalau via enable diag ADB seperti ini, dia akan ada dua pilihan.
Kalau seperti itu sudah selesai, kita buka device manager, dan device manager pastikan terbaca dua ya. Ini driver segitiga kuning, yang ini kita yang atas ya, yang driver segitiga kuning atas ini saya update drivernya ke Portcom. Ini ada Portcom PT ya, dan pilih Qualcomm. Ini ada Qualcomm Incorporated, pilih Qualcomm Diagnostic Interface ya, bebas, ini terserah yang mana saja ya. Yang pasti drivernya harus diupdate ke versi Diagnostic Port Interface dulu. Nah, ini sudah terinstall driver diagnostiknya. Saya kembali buka untuk write isiannya ya, QPST, QPIL. Nah, ini QPIL-nya sudah terbuka. Select port, pilih port yang sudah diinstal tadi ya. Ini portnya sudah dipilih, ini port 3197, dan masuk ke tools KCN Backup and Restore. Pilih KCN yang sudah disiapkan, tentunya ini KCN Apollo ya. Pilih KCN Apollo. Nah, ini KCN nya sudah masuk ya, sudah masuk, tinggal kita klik restore KCN saja. Ini sebelah mana ya? Nah, ini. Restore KCN, dan proses restoring KCN berjalan. Ini artinya kalau proses restoring KCN sudah bisa berjalan seperti ini, tidak ada kerusakan di bagian hardware ya. Poinnya tidak ada kerusakan di bagian hardware kalau proses writing KCN seperti ini sudah bisa berjalan. Artinya benar-benar fix ini kerusakan di software, seperti itu ya. Kalau write KCN setelah melakukan metode ini tetap pilot, periksa semua IC ataupun koneksi, pastikan semuanya terkoneksi dengan sempurna, tidak ada kesalahan, dan harus benar-benar teliti ya untuk perbaikan di hardware-nya. Proses writing KCN selesai, saya reboot kembali untuk unitnya ya. Kembali lagi ke UPI, dan di sini klik reboot saja. Dan biarkan si unit ini mereboot ataupun restart dengan sendirinya setelah saya lakukan perintah via UPI Android Toolbox. Nah, ini sudah masuk lagi ke menu awal. Saya cek lagi untuk BSB-nya apakah sudah tertulis dengan benarkah. Nah, ini dia email sudah ada ya, namun email default ataupun email factory, dan ini baseband sudah terbaca. Ini baseband sudah terbaca dengan email factory email, seperti itu. Ini masih ada tahap perbaikan. Ini email sudah terbaca namun masih default. Saya masuk lagi ke tab UPI untuk melakukan perbaikan emailnya ya, pakai UPI Android Toolbox saja.
Nah, ini UPI sudah terbuka, namun untuk mengaktifkan diagnya jangan sampai mengaktifkan diag via UPI ya. Kalau diag UPI seperti ini misal ya, enable diag. Nah, dia di drivernya akan terbaca 1. Nah, ini drivernya hanya terbaca 1 dan ini tidak akan bisa di write email ya kalau driver yang ini. Jadi kita gunakan perintah cmd kembali, kita ketikkan ulang perintah yang step di awal tadi ya, ada bezel dan ini untuk enable diagnya. Nah, sekarang kita buka kembali device manager, apakah sudah terinstall. Nah, ini sudah normal ya. Sekarang drivernya sudah ada 2 kembali, ada 2 driver seperti pada step awal tadi ya. Kita masuk ke UPI. Nah, ini drivernya sudah terbaca 3197. Kita klik bagian email. Di sini saya tulis emailnya hanya email 2 saja. Untuk rekan-rekan yang mau dual email silakan tinggal ganti resistor ID saja. Resistor ID-nya silakan dicari. Ini saya sesuaikan email 2-nya saja yang saya tulis. Nah, ini email 2-nya sudah masuk dan saya klik write saja. Pastikan proses writing email berjalan dengan sempurna, tidak ada kegagalan ya. Oke, dan writing email selesai. Saya reboot kembali unitnya di tab UPI ya pastinya. Ini akan merebot. Dia sudah masuk lagi ke menu awal. Saya cek bagian emailnya apakah sudah bisa tertulis. Kalau di sini sih tidak akan terbaca ya, masih tetap 0. Kita lihat masuk ke bagian setting. Di sini kita lihat emailnya apakah sudah sesuai. Emailnya 7390 ya, sesuai dengan tadi yang saya tulis. Nah, kalau sudah seperti ini berarti proses sinkronisasi antara CPU dan SDX sudah selesai ya. Email pun sudah muncul. Ini yang saya tulis email 2-nya saja. Saya coba pakai kartu SIM. Harusnya kalau di posisi ini dia sudah ada sinyal ya. Saya pasangkan kartu SIM. Ini saya pasangkan kartu SIM, sudah masuk dan terbaca dan terlihat sinyal sudah muncul ya. Ini apakah terlihatkah? Ini bar sinyal sudah muncul. Ini 4G sudah ada ya, artinya proses sinkronisasi CPU dan SDX ini sudah selesai, tidak ada kesalahan. Dan saya masuk ke metode berikutnya. Ini metode berikutnya masih menggunakan UPI Android Toolbox dengan flashing CSC ke global room. Saya kembali lagi buka UPI Android Toolbox ya, masuk ke tab flashing dan ke passboot, pilih firmware global yang sudah diekstrak ya.
Ini saya pilih yang 13.6 flash out. Ini bebas sih, kalau CPU asli mau flash out and lock juga terserah, karena ini CSC mode UBL nya temporary bukan permanen ya. Nah, ini semuanya sudah masuk. Untuk partisinya semuanya sudah terchecklist ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan kita reboot saja unitnya ke passboard mode, reboot ke passboard, dan biarkan dia masuk ke passboard dengan sendirinya setelah kita perintah via UP Android Toolbox ya. Nah, ini dia sudah masuk ke passboard mode. Saya flash langsung saja. Flashing berjalan dan kita tunggu sampai dengan selesai. Untuk firmware-nya CSC maupun Global ROM banyak tersedia, silakan dicari saja. Oke, dan proses flashing selesai. Kita lihat hasilnya. Kita tunggu sampai dia masuk ke menu awal. Dia sudah masuk ke booting pertama ya. Dan ini sudah masuk ke booting yang kedua. Untuk perbaikan IMEI 2 only, jangan khawatir dia stuck di NP data invalid ya, karena kan hanya IMEI 2 saja yang saya repair, tidak sama IMEI satunya. Kalau berikut IMEI satunya di repair tanpa mengganti RID ataupun memodifikasi RID, dia akan stuck di NP invalid ya, seperti itu. Ini sudah bisa masuk ke menu awal dan ini sudah aman, tidak stuck di NP data invalid ya. Saya next sampai dengan selesai. Dan ini dia sudah masuk ke menu awal, artinya proses repair IMEI sudah selesai ataupun proses perbaikan baseband sudah selesai. Dan ini IMEI sesuai dengan IMEI yang saya isi pada tadi saat CSC mode ya. Dan jaringan pun sudah muncul karena ini sudah saya masukkan kartu. Tapi jangan khawatir, IMEI seperti ini kedua jaringan akan tetap terbaca normal dan bisa digunakan, tidak ada akan error ya, karena IMEI satunya tidak berpengaruh seperti itu. Dan tidak ada perubahan di spek masih tetap sama 8/256. Dan mungkin begitulah metode perbaikan ataupun metode sinkronisasi CPU asli bukan new dengan SDX aslinya tentunya ya. Kalau SDX sih bebas, selama dia tidak short ataupun tidak over voltage, dia masih tetap bisa digunakan. Ini metode perbaikan CPU asli bukan CPU new. Kalau CPU new metodenya ada beberapa langkah yang membedakan. Mungkin seperti itu perbaikan ini saya tutup, dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Video ini saya tutup, sekian dan terima kasih. Mi 10T sinkronisasi CPU or SDX 55M original and write IMEI done.